di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dalam kehidupan manusia, musibah adalah sebuah keniscayaan. Musibah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir untuk menguji kesabaran manusia sekaligus mengingatkan bahwa Allah Ta'ala lah yang Maha Kuasa. Musibah bisa saja berarti azab, teguran, atau peringatan, bahkan bisa berarti nikmat yang semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Musibah juga bisa menyapa siapa saja, tua muda, pria wanita, pejabat, atau rakyat biasa. Semua musibah terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Takabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawab salamnya. Udah makan siang belum ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan juga salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat? Alhamdulillah sehat dulu nomor satu ya Bu ya. Kalau sehat kita diberikan kesempatan bisa ibadahnya juga dengan mudah. Betul apa betul? Nah sekarang di hari ini ya kita tayangnya live. Live di Masjid Al-Mukhlisin di daerah Cinere, Depok. Depok ya Bu ya? Depok. Kita mau bahas ini sebuah tema yang berhubungan dengan keseharian kita. Kita lihat di TV ya, beberapa saudara-saudara kita di Indonesia mengalami musibah ya, itu kebakaran hutan di daerah Sumatera. Itu tidak cuma satu titik, tidak hanya Sumatera Barat, Riau dan beberapa wilayah lainnya, termasuk juga di Kalimantan. Sekarang ini musibah kebakaran hutan dikarenakan suhu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin ini di Rusia, di Jepang juga ada bencana gempa dan tsunami. Gimana kita umat Islam menyikapi dengan adanya bencana ini? Khususnya yang dialami oleh saudara-saudari kita yang ada di Indonesia. Nah tema kita, musibah itu terjadi atas izin Allah. Dan yang ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah surah At-Taghabun ayat 11 hingga 12 di kesempatan pertama. 11 hingga 12 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya. Semangat. Pak, semangat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Surah At-Taghabun, sebuah surah yang membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikat tauhid, bahwa di alam ini Tuhan kita hanya Allah, bahwa kita butuh Allah, bahwa kita tidak mungkin ada tanpa Allah, bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tema pokok surah At-Taghabun adalah kita harus yakin bahwa di atas segalanya ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa silahkan manusia punya kekuatan, silahkan manusia punya kecerdasan, silahkan manusia punya kehebatan, tetapi kehebatan apapun yang manusia lakukan tidak akan pernah melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 dan 12 inilah tema tentang takdir Allah. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Musibah bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab. Dari kata asaba yusibu, artinya menimpa. Kalau kita melihat redaksinya, dimulai dengan an-nafyu, ma asaba, tidaklah menimpa. Min musibatin, dari sebuah musibah. Lalu diikuti dengan al-itsbat, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Ini Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, setiap perpaduan antara an-nafyu wal itsbat, peniadaan, penafian, dan penetapan, maka itu bermakna bahwa hanya, bermakna hanya. Misalnya, la ilaha illallah. Nah, la ilaha penafian, illallah hanya Allah. Maka hanya Allah Tuhan. Artinya kalau ada yang mengaku Tuhan, pasti bukan Tuhan. Ya, kalau ada yang mengaku Tuhan selain Allah, pasti bukan Tuhan. Hanya Allah Tuhan. Nah, sama. Tidak ada musibah kecuali hanya dengan izin Allah. Maka semua kejadian sekecil apapun di muka bumi ini tidak boleh manusia sok-sokan, ini karena aku loh. Masjid ini berdiri karena aku loh. Gak boleh begitu. Semua karena izin Allah. Illa biiznillah. Nah, dalam konteks ini bahwa makna iznullah, apa arti izin Allah? Artinya adalah qada wa qadar. Bahwa semua terjadi dengan ketetapan Allah, bahwa semua terjadi dengan takdir Allah. Allah telah menetapkan bahwa tanggal sekian, jam sekian, bahwa akan dibangun sebuah masjid. Maka terbangunlah masjid itu. Bukan karena faktor makhluk, bukan. Benar makhluk dia berusaha, tapi itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna izin Allah. Kalau ini yang kita yakini Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah stres. Apa kata Allah? Wa may yu'min billah. Siapa yang percaya kepada Allah. Maksudnya para ulama tafsir mengatakan may yu'min bi anna kulla syai'in bi idznillah. Siapa yang beriman bahwa segala sesuatu dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, maka kata Allah, yahdi qalbah. Dia akan mendapatkan hidayah di hatinya. Maksudnya dia akan tenang. Dia tidak akan stres ketika dikena musibah itu. Dia tidak akan sedih ketika suaminya meninggal dunia. Kenapa? Karena takdir Allah. Sampai menyobek pakaian, ya sedih sih sedih, tapi sampai berlebihan, sampai sakit, masuk rumah sakit, sampai pingsan. Toh juga sekalipun pingsan, gak hidup lagi tuh suami. Betul.
Betul. Gitu kan? Kan memang begitu. Nah, Bapak Ibu Allah, makanya kata Allah, yahdi qalbah. Pasti tenang hatinya. Pasti dapat hidayah orang seperti ini. Karena dia yakin dengan takdir Allah. Bu. Musibah yang menimpa saudara kita di Palestina sekarang. Itu mereka yakini ini ujian Allah. Karenanya mereka gak pernah berhenti melawan. Mereka gak pernah menyerah. Sampai sekarang tidak pernah ada tanda-tanda mereka menyerah. Mereka tetap bertahan. Mirip dulu seperti para pahlawan kita saat memperjuangkan kemerdekaan. Sekalipun menggunakan bambu runcing. Lawan aja. Toh juga akhirnya merdeka. Sekalipun penjajah dulu menggunakan senjata yang hebat. Kalah. Kenapa? Karena takdir Allah. Secara akal tidak mungkin bambu runcing melawan meriam. Kan gak mungkin, Bu. Nah, tapi ternyata kita merdeka. Siapa yang menentukan kemerdekaan? Allah. Nah, demikian juga saudara kita di Palestina, mereka paham bahwa ini takdir Allah. Makanya mereka tenang. Yahdi qalbah. Mereka tidak pernah menyerah. Yahdi qalbah. Begitulah maknanya. Nah, ini makna ayat. Kemudian kata Allah, jangan dikira Allah diam. Wallahu bikulli syai'in alim. Bahwa semua berada dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus caranya gimana supaya kita tenang, tidak mudah stres ketika dikena musibah? Oh, kalau ibu keluar negeri, banyak orang bunuh diri. Padahal uang masih banyak, pekerjaan ada. Kenapa? Stres. Sampai ada orang melempar ke sungai, orang melempar ke laut, orang melempar di jembatan, orang melempar diri ke rel kereta api. Itu banyak sekali, Bu. Dilaporkan di Jepang, setiap tahun angka bunuh diri mencapai 30.000 orang, Bu. Di sini alhamdulillah. Kita makan daun-daunan, tenang-tenang aja, Ibu ya. Kenapa? Karena kita beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah caranya gimana? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu cara tenang. Bahwa kalau kita ingin tenang dalam menerima musibah, taati Allah dan taati Rasul. Lalu apa kata Allah? Fa in tawallaitum. Tapi kalau kamu berpaling, gak mau beriman, gak mau mengakui takdir Allah, gak mau ridho dengan takdir Allah, gak mau ridho dengan penyakit yang diberikan Allah, selalu mengeluh, kenapa kok aku ini dibikin sakit, padahal aku sudah rajin sholat. Kenapa si fulan itu padahal tidak pernah sholat kok sehat-sehat aja. Kalau mereka jauh dari Allah, mereka aman-aman aja, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja oleh Allah dimudahkan, sengaja oleh Allah disihatkan supaya dosanya semakin banyak. Adapun kita sudah taat, sudah patuh, sudah baik, kok sakit? Ini tanda pencucian dosa bahwa Allah sayang kepada kita. Makanya tetap wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Tapi fa in tawallaitum, kalau kamu enggak mau ikut Allah, enggak mau beriman kepada takdir Allah, enggak mau ridho dengan apa yang Allah timpakan kepada kita, maka kata Allah, ya sudah, itu urusan kamu. Tugas Rasul sudah menyampaikan. Fa innama ala rasulinal balagul mubin. Tugas Rasul sudah menyampaikan, kamu masih gak beriman, ya itu salahnya kamu. Kau masih stres, salahnya kamu. Kenapa kamu gak mau beriman? Nah, itulah ayah bunda rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita harus menerima takdir Allah dimanapun kita berada. Apa keuntungannya? Pertama, orang yang yakin dengan takdir Allah, dia tidak pernah terbebani pikirannya. Dia tidak pernah terbebani perasaannya. Maka hidupnya tetap bahagia sekalipun dia tidur berbantal batu. Tapi orang yang selalu kecewa dengan takdir Allah, maka sedikit-sedikit dia ngeluh. Sakit gigi, aduh kenapa sih Allah kok bikin aku sakit gigi? Hilang uangnya, aduh kenapa sih kok uangku hilang? Nah, akhirnya apa? Dia sengsara.
Ingat, 99% seorang sakit karena pikiran. Halo? Karena apa? Pikiran. 99% seorang sakit karena stres. 99% seorang sakit karena kecewa dengan takdir Allah. Makanya bikin bahagia. Kenapa banyak orang gila gak sakit? Karena gak mikir. Tapi jangan bilang, ayo kita jadi orang gila semuanya. Bukan begitu. Ya. Baik Abi, alhamdulillah. Bu. Jadi gimana kesimpulannya Bu? Apa? Ada yang mau nanya nggak? Ada siapa yang mau nanya? Angkat tangannya kalau memang kira-kira masih bingung sama pernyataannya. Ustaz, angkat tangannya, saya mau lihat yang mau nanya siapa. Silakan Bu. Yang di depan dulu deh ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, saya Ibu Eli. Mohon izin Ustadz. Ya, silakan Bu Eli. Musibah yang datang kepada kita dalam hidup secara tiba-tiba itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah ya. Tentunya bisa kita hindari atau tidak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah datang secara tiba-tiba. Iya. Karena kita tidak tahu. Semua musibah datang di luar pengetahuan kita. Makanya oleh Allah ditutup ayatnya dengan wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang tahu. Bahwa kita tidak tahu. Dan musibah datang secara mendadak. Iya. Tadi pagi si bapak itu masih sehat loh. Kok tiba-tiba maghrib meninggal dunia? Siapa nyangka? Si ibu itu perasaan di rumah sakit sudah setahun deh. Kok nggak mati-mati? Iya. Jadi semua di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah bisa menghindar? Tidak. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa menghindar. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, makna yahdi qalbah. Yahdi qalbah bahwa ketika seseorang sudah yakin wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya apa? Dia yakin semua takdir Allah, maka dia ketika terkena musibah, dia bukan mengatakan, kenapa sih Allah kok menimpakan musibah ini kepadaku? Enggak begitu. Tapi dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takdir Allah. Ini milik Allah. Ya sudah, silahkan Allah ambil. Suamiku milik Allah. Silahkan kalau memang kau ambil, ambil ya Allah. Anakku milikmu ya Allah. Silahkan kalau memang ini kau ambil, ambil ya Allah. Aku juga milikmu ya Allah. Kalau kau ambil aku, silahkan. Hartaku ini milikmu ya Allah. Kau ambil, silahkan. Aku ridho ya Allah denganmu. Begitulah seorang yang beriman kepada Allah. Maka ya di qalbah, dia tenang. Maka dia akan ingat hadis Nabi, Ibu. Apa kata Nabi? Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang sudah menjadi takdirmu, maka dia tidak akan terhindar dari kamu. Dan apa yang bukan takdirmu, maka dia tidak akan menimpa kamu. Jadi tidak ada rizki ketukar. Ibu enggak usah saingan sampai sakit hati karena tokonya enggak laku. Si fulan karena berjualan di sampingnya, ibu buka nasi, di sini juga buka warung nasi. Waduh, kenapa kamu buka di sini? Enggak usah, biarkan Allah yang ngatur kita. Allah yang mengatur rizki. Tidak ada rizki tertukar. Ucapkan sama-sama. Tidak ada rizki tertukar. Tidak mungkin rizki itu salah address. Sekalipun seseorang di kampung, kalau dia ada yang melamar, akan datang lamar. Sekalipun seseorang mungkin masuk TV tiap hari, kok nggak ada yang melamar, itu belum waktunya, belum rezekinya. Nggak usah kecewa. Baik Abi. Abi bicara mengenai musibah ya. Tadi kan dikatakan musibah itu terjadi atas izin
Allah. Nah sekarang ada lagi satu surah ini mungkin saya mau coba tarik korelasinya gitu. Enggak ada, bukan uraian tapi surah Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Nah, artinya tadi bahwa setiap musibah itu terjadi atas ulah tangan kita sendiri. Jadi bukan cuma terjadi atas izin Allah, tapi justru atas ulah tangan kita. Nah maksudnya gimana Abi jika kita coba kaitkan antara tadi ayat yang ke-11 dari surah At-Taghabun dengan Asy-Syu'ara 30 ini. Bicara mengenai musibah. Silakan Abi. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi benar bahwa ada faktor tangan manusia yang kadang-kadang mengundang musibah. Misalnya, Bu, Pak, nah, Ibu kalau tidak minum perasaannya apa? Haus. Haus. Nah, sudah haus Ibu nggak minum. Akhirnya apa? Sakit. Nah, sebetulnya seandainya Ibu minum, takdir Ibu nggak sakit. Tapi karena Ibu tidak minum berhari-hari, takdirnya jadi sakit. Jadi ada takdir Allah siapkan. Yang kalau kamu melakukan ini, kamu akan sakit. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan sehat. Itu. Seorang anak misalnya, kalau kamu belajar, kamu akan lulus. Kalau kamu nggak belajar, takdir kamu tidak lulus. Seperti itu. Nah sama alam semesta ini misalnya. Nah setiap hari alamnya dikeruk. Akhirnya muncullah musibah longsor. Nah sebetulnya seandainya mereka melakukan penelitian dengan baik. Memikirkan amdalnya gimana supaya tidak menimbulkan bencana misalnya. Dampak lingkungannya bagaimana gitu. Nah seharusnya itu sebelum dilakukan suatu usaha. Usaha silahkan, menggali tambang silahkan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan hanya karena keburu nafsu dan akhirnya menimbulkan longsor. Nah itu makna ayat yang tadi dibacakan oleh Bang David. Fabima kasabat aidikum. Itu karena ulah kamu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bu. Pak, udah jelas ya tentang konsep musibah ya. Habis ini kita lanjutkan lagi tafsir surah At-Taghabun ayat ke-13 dan 14 tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Supaya tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku tiap hari. Clear baru nggak cuma ngilangin ketombe. Clear dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Kulit kepala jadi tahan banting dalam 7 hari atau uang kembali. Noda gelap di ketiak? Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih.